Halo semuanya, selamat datang di podcast Koraling, kampanye bela negara Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan FEB UPN Veteran Jakarta. Sebelumnya perkenalin, aku Rifni Sofiani selaku moderator pada podcast kali ini. Dan teman-teman semua, hari ini aku juga kedatangan narasumber luar biasa, cantik-cantik banget Ibu dosen kita. Ini ada Ibu Jubaidah selaku Wakil Dekan Bidang 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan ada Ibu Indri selaku Kepala Program Studi Ekonomi Pembangunan. Mungkin boleh Bu sapa-sapa dulu. Hai. Gimana nih Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kayak masih semangat ya Bu? Apa semangat, selalu semangat kita. Mau bertemu always. Tahun 2022 ya iya. pasti. Banyak harapan-harapan baru ke depannya nih ya Bu. Banyak banget. Tapi kita nggak bisa tahun baruan ya. Iya Bu. Coba Bu, kode cuti bersama. Nggak boleh ya? Boleh di rumah masing-masing tapi. Oke Bu, jadi di podcast kali ini kita mau ngobrolin tentang bela negara. Dan temanya ini yaitu Cultivating a Creative Entrepreneurship for Gen Z. Jadi di mana kalau bela negara itu nggak cuma dari bidang-bidang kita aksi militer atau mengangkat senjata, tapi juga bisa lewat bidang ekonomi, salah satunya kewirausahaan. Dan kita tahu sendiri ya Bu, kalau UPN Veteran Jakarta sendiri selaku kampus dengan gelar Kampus Bela Negara, di mana visinya sendiri yaitu menjadi universitas unggul, berkualitas internasional yang inovatif, berdaya saing dan beridentitas bela negara untuk pembangunan masyarakat Indonesia. Dan sudah pasti nilai-nilai nasionalisme atau cinta akan negara ini sudah dibangun ya sama UPN Veteran Jakarta sendiri. Nah, mungkin langsung ke topik pertanyaan nih Bu. Kalau menurut pendapat Ibu Jubaidah dan Bu Indri sendiri terkait bela negara itu, mungkin maknanya bagi Ibu dan Bu Indri itu seperti apa sih makna bela negara? Mungkin boleh dari Bu Jubaidah dulu. Oh, dari saya dulu. Dari yang itu dulu, yang senior dulu ya. Baik, bela negara. Bela negara itu adalah bermakna berbangsa, kesadaran berbangsa dan bernegara, ya. Jadi kita warga negara Indonesia sebagai bagian dari komunitas bangsa Indonesia itu wajib ya berpikir, bersikap dan selalu berupaya untuk melakukan, jadi tadi untuk selalu sadar ya, kesadaran dalam berbangsa dan bernegara yang harus diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari. Jadi kita sadar bahwa kita ini adalah bagian dari suatu negara. Itu bela negara. Baik, kalau dari Bu Indri sendiri makna bela negara itu seperti apa bagi Bu Indri? Kalau saya ya, dari kalimatnya aja udah bela negara ya berarti membela negara ya. Kalimat membela kan berarti memperjuangkan. Kalau kita di bidang pendidikan, ya berarti memperjuangkan dari segi kebodohan. Nanti kan ada dampak lain-lainnya terhadap kemiskinan, pendapatan, dan lain-lain. Jadi memang memperjuangkan yang terbaik lah gitu buat negara. Baik Bu. Kalau lebih spesifik lagi nih mungkin Bu, karena kita kan fakultas ekonomi ya Bu. Bela negara itu maknanya juga luas, bisa diartikan dengan berbagai persepsi masing-masing orang gitu ya Bu. Dan salah satunya lewat bidang ekonomi, yaitu dengan berjiwa kewirausahaan Bu. Nah, menurut dari pendapat Bu Indri dan Bu Jubaidah sendiri, kalau terkait apakah kewirausahaan ini sudah tepat gitu Bu diaplikasikan untuk sebagai bentuk bela negara? Mungkin boleh dari Bu Indri terlebih dahulu. Kewirausahaan ya udah sangat tepat, terutama harusnya memang anak-anak muda. Jiwa wirausaha itu kalau yang dilihat sekarang kita di dunia universitas ya, memang harusnya diperkenalkannya jauh lebih dini lagi. Kalimatnya memang nggak harus jualan ya, jadi jangan mentang-mentang wirausaha, oh harus mindsetnya harus jual beli gitu. Tapi kan create something. Kalau kita ngelihat dari sisi pendidikan ya, dari kurikulum dan lain-lain, memang ini masih belum ya menunjang yang ke sana, karena maknanya itu selalu untuk berjualan. Tapi coba kalau kita bikin makna yang jauh lebih luas lagi, namanya wirausaha itu kan berarti menciptakan satu lapangan usaha, dan nggak mesti sifatnya selalu menjual lah gitu, menjual barang. Kayak kalau anak-anak zaman sekarang ini kan hobinya jual makanan gitu ya, minuman yang instan-instan. Tapi kalau misalkan bisa menciptakan contoh kayak gini, kita podcast gitu,
terus kita bisa mendatangkan orang, atau lahan podcast ini bisa dibikin koin gitu ya, kita bisa disewa jasanya dan lain-lain, itu juga udah wujud wirausaha yang paling paling konkret dan paling mudah untuk dilaksanakan. Iya benar banget Bu, apalagi sekarang di pandemi juga peluang usaha cukup banyak, banyak jasa juga dibuka, jasa foto bahkan juga banyak ya kan, bisa digunakan buat generasi muda. Kalau dari Bu Jubaidah sendiri gimana Bu tanggapannya terkait apakah pengaplikasian kewirausahaan itu sudah tepat sebagai bentuk bela negara? Menurut saya itu sangat tepat, karena yang namanya kewirausahaan itu adalah berwirausaha ya, atau menjadi entrepreneur. Jadi seperti kita ketahui ya, di dalam Undang-Undang Dasar negara kita tahun 1945 pasal 33 bahwa mengatakan hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Artinya bahwa yang namanya ekonomi yang berbasis bela negara itu adalah untuk kemakmuran rakyat. Kalau kita menjadi wirausaha, yang menjadi entrepreneur, kita memiliki usaha. Usaha itu tadi seperti yang Bu Indri katakan, bisa membuka peluang kerja, kemudian nanti akan meningkatkan pendapatan, lalu pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat. Jadi dengan memiliki usaha, menjadi wirausaha, melakukan kewirausahaan itu adalah salah satu wujud dari bentuk bela negara dalam ekonomi. Betul sekali kan, itu nanti seperti kita juga ketahui ya, bahwa ketika masa krisis, masa pandemi, justru yang survive di ekonomi itu adalah entrepreneur atau yang berwirausaha. Justru mereka yang membuat ekonomi ini tetap berjalan. Mereka yang bisa membuat ekonomi bisa tetap bisa tetap bertahan. Nah, itu kita udah terbukti lah sejak krisis-krisis bahwa UMKM ini yang menyokong ekonomi bangsa gitu. Kalau menurut Ibu sendiri tadi berarti wirausaha ini sudah cukup tepat sebagai aplikasi bela negara. Nah, sebenarnya seperti apa sih Bu impact-nya itu terhadap perekonomian lagi secara luas dari kewirausahaan ini? Karena kita tahu kewirausahaan di Indonesia itu masih belum sepenuhnya banyak gitu Bu, masih ada yang cuma wirausaha musiman gitu Bu ya kan, nggak bertahan sampai lama. Nah, menurut pendapat Ibu tuh impact-nya tuh seberapa penting sih kalau kita melakukan wirausaha untuk perekonomian negara? Mungkin boleh dari Bu Jubaidah terlebih dahulu. Jadi dari hasil riset ya mengatakan bahwa kalau negara itu mau maju minimal 0,5% aja dari jumlah penduduk itu mempunyai berwirausaha ya, menjadi entrepreneur. Nah, di Indonesia itu sampai sekarang, tapi saya masih belum tahu gitu jumlahnya, tapi waktu itu tuh masih 0,1. Artinya bahwa masih banyak sekali dibutuhkan wirausaha yang bisa membuat negara ini menjadi kuat di bidang ekonomi. Jadi kalau ekonomi mau kuat, minimal 0,5% dari jumlah penduduk itu berwirausaha. Karena dengan berwirausaha tadi saya sudah jelaskan, itu akan membuka banyak peluang ya, membuka banyak peluang untuk kesempatan kerja, peluang untuk membuat ekonomi ini berputar, kemudian juga membuat pendapatan PDB-nya makin bertambah, karena dengan adanya kesempatan kerja, penduduknya bisa bekerja, mempunyai penghasilan nanti akan dibelanjakan, membuat produksi berjalan ya. Jadi impact-nya itu sangat besar sekali kalau memang penduduknya itu minimal 5% lah berwirausaha gitu. Mungkin kalau dari Bu Indri sendiri gimana Bu tanggapannya terkait hal terkait impact-nya untuk perekonomian itu sendiri? Mungkin boleh Bu. Sangat berdampak ya. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Jubaidah bahwa yang bisa menggerakkan roda perekonomian saat pandemi ini kan memang wirausaha ya, terutama memang yang berbasisnya digital. Jadi zaman sekarang juga teman-teman saya rasa pasti udah pada punya Tokopedia ya, semua deh digital
platform Shopee atau blibli.com dan lain-lain. Dan sesuai dengan teori, karena saya juga dosen ekonomi ya, kita tahu teman-teman, kalau di ekonomi itu ada yang namanya teori Ramsekas-Kutzman ya. Jadi ada nilai theta, tetanya itu artinya risk aversion. Kalau misalkan negara berani meninggikan ya angka resiko untuk berpeluang investasi dan juga investasinya terutama dalam bidang wirausaha, dan dari segi pendidikannya juga mendorong ke arah yang wirausaha, ini pasti akan sangat membantu perekonomian tersebut bisa lebih maju ketimbang kita ngurusin yang industri besar ya Bu ya, industri besar yang kayak perusahaan dan beberapa lah sektor-sektor ekonomi lainnya. Tapi kalau dari angka wirausaha dan risk aversion-nya itu baik, maka perekonomian negara juga sudah dikatakan lebih baik. Nah, tapi yang patut kita koreksi juga, ketika tadi kita berharap UMKM itu maju, ada nggak yang mau beli? Karena kita manusia itu selalu punya comparison barang Indonesia sama barang luar ya, sesuai sama beberapa teori juga, ATT theorem ya, Archian Alam Theorem, ada yang namanya keinginan untuk manusia itu memiliki barang punya orang luar. Tapi kenyataannya ya, kalau teman-teman tahu, yang punyanya Facebook ya, yang punya Facebook, coba lihat gaya hidupnya. Coba lihat lagi yang pembuat usahanya Apple ya. Coba lihat gaya hidupnya. Bahkan yang saya paling ingat itu ada salah satu ya, dulu perdana menteri yang ada di Inggris tuh, dia nggak pernah ngasih anaknya tuh barang branded gitu. Nah, sebenarnya di sini tuh ada sesuatu hal yang memang kita benahin ya gitu. Yang dibenahinnya dari pertama, how can we look the other person just from the brand. Ada dulu itu foto yang saya pernah lihat, ada foto Jokowi, Ahok, sama salah satunya itu presiden yang ada di Inggris ya. Kalau mereka itu dari Indonesia pada pakai kaosnya branded. Ada, mungkin teman-teman bisa searching aja deh itu di Google, itu ada. Tapi si perdana menterinya mau tau nggak, cuman pakai kaos. Kalau di Indonesia itu tulisannya yang kayak I love Bandung, tapi dia tulisannya I love London, terus kalimat kecilnya adalah Britania. Nah, kadang poin simpelnya kita ngeliatnya gini, kenapa sih gitu kok pola konsumsi di Indonesia terjadi seperti ini. Jadi sebenarnya kita juga nggak bisa nyalain, secara teori juga sudah ada dari zaman dulunya. Sekarang ya mungkin orang sudah berkembang dan apa ya, faktor suguhan kali ya, suguhan yang ada di televisi gitu, dunia penyiarannya memang mungkin seperti itu. Jadi sehingga lifestyle itu juga jadi salah satu kendaraan pada ekonomi. Tapi yang paling repotnya tadi, ketika kita mengharapkan UMKM kitanya jadi tumbuh, sementara no one yang kayak aware sama produk UMKM gitu kan. Coba kalau saya tanya Mbak Rifni, ada nggak produk UMKM Indonesia yang Mbak Rifni pakai? Ada sih Bu. Apa? Saya balik nanya sekarang. Ada Bu, ada, saya suka ini Bu. Ada toko baju gitu Bu, baju-baju wanita gitu. Namanya My Outfit Bu. Jadi dia punya pengusaha lokal Indonesia. Kadang saya suka beli karena ya kualitasnya juga bagus dan emang dia tuh kekinian juga dan harganya juga murah gitu Bu. Saya jarang sih Bu kalau beli-beli yang branded gitu karena masih mahasiswa ya Bu. Ya, maksudnya kalau kayak gitu ya wajar ya Bu ya, karena balik lagi kalau kita bilang selera pasti nanti ya orang punya seleranya masing-masing. Tapi sebenarnya harus diketahui dulu kenapa angka ekspor Indonesia ini rendah, karena yang quality dari orang Indonesianya juga punya punya perceptionnya masing-masing gitu. Jadi itu sih yang harusnya dibenahi kalau memang kita berharap mau UMKM-nya terus maju gitu. Tapi kalau kita selalu comparison, maafnya ngomong nih gitu ya, sushi buatan anak mahasiswa sama sushi yang itu tuh gitu kan, merek yang itu, orang lebih banyak minat yang mana kan? Sebenarnya jawabannya itu ada di kita sendiri yang bisa menjawab hal tersebut. Oke Bu, tadi Bu Indri juga sudah sempat singgung juga terkait produk-produk lokal. Kalau sekarang itu emang sudah cukup menjamur ya Bu, produk lokal. Salah satunya yang kemarin juga sempat kita bisa lihat tuh Erigo ya Bu, yang sampai sudah ke New York gitu Bu. Nah, menurut pendapat Ibu sendiri terkait hal itu gimana Bu?
apakah apakah pengusaha-pengusaha lain tuh harus seperti itu kah brandingnya sampai ke luar negeri, atau apa yang dilakukan Erigo ini sudah cukup baik gitu Bu, memperkenalkan produk lokal ke mancanegara? Mungkin boleh dari Bu Jubedah. Jadi dengan kondisi sekarang ini, kondisi keterbukaan ya dalam informasi, jadi bukan hal yang sangat sulit gitu kita untuk bisa go internasional gitu ya. Ya kita sekarang bisa kita lihat bahwa informasi, kita mau beli produk apa aja, kita mau lihat berita apa aja, begitu mudahnya ya. Jadi sekarang kayaknya sudah banyak kok brand-brand lokal itu yang sudah mendunia, dan juga sudah banyak lah ya yang bisa sebenarnya bersaing dengan branded gitu ya. Tapi memang kita juga, tadi saya setuju dengan Bu Indri, kita tidak juga bisa menyalahkan konsumen ya. Jadi kita pengusaha ini, entrepreneur juga harus bisa mampu bersaing dengan produk-produk yang katakanlah produk yang branded. Karena saya yakin kok produk-produk kita tuh nggak kalah dengan produk-produk branded. Tapi kalau misalnya kita mampu bersaing dalam kualitas ya, dalam apa namanya, dalam kualitas itu dari semua atribut ya, saya rasa kita bisa kok mampu produk-produk kita bersaing di luar negeri. Jadi karena tadi informasi juga begitu mudah ya. Jadi kalau produk kita mau go internasional, kita tinggal publish aja ya di Instagram, pokoknya di sosial media. Tapi memang kalau kita memang niatnya seperti itu, kita harus menggunakan bahasa internasional kan di dalam Instagram tersebut. Dan juga perancang-perancang Indonesia kan juga sudah banyak ya yang go internasional. Nah, itu sih kita lihat juga sekarang kelihatan dari musik ya, musik anak muda sekarang itu, oh ternyata ini penyanyi Indonesia ya. Jadi ada di Spotify. Itu kan Spotify itu platform yang udah mendunia ya. Berarti artinya mampulah kita bersaing gitu dengan dunia luar, sepanjang memang kita tahu bagaimana mempersiapkan sesuatunya itu untuk bersaing dengan produk-produk yang ada di luar gitu. Kalau dari Bu Indri sendiri gimana Bu tanggapannya terkait Baguslah. Baguslah, maksudnya apa? Enggak. Belum saya. Belum. Karena mungkin nggak ada yang fashionnya buat hijab kali ya. Beda. Tapi memang cara campaign orang itu beda-beda ya, terutama Bu Jubedah ini terkait banget mata kuliah manajemen, mungkin paham lah gitu dengan hal itu. Tapi kalau dari saya sudut pandang konsumen melihatnya, cara orang campaign itu beda-beda. Ada yang memang harus nembus New York Fashion Week, harus muncul di billboard. Tapi teman-teman tahu nggak bahwa kulit singkong itu juga bisa diekspor dengan cara yang mudah. Kulit pisang, tahu deh daun pisang yang biasa untuk kalian bikin lamang sari, mepes, ikan gitu ya. Itu juga ternyata harga ekspornya itu tinggi loh gitu dah. Jadi sebenarnya ya tadi balik cara campaignnya itu berbeda-beda. Cuman kalau di dunia fashion memang karena mungkin kiblatnya tadi ke arah sana, ya nggak masalah. Nah ya berharapnya yang produk-produk asli dari Indonesia lainnya gitu, jangan sampai kayak kasusnya batik gitu ya Bu ya, nunggu harus direbut dulu sama negara yang sebelah, sempat ada klaimnya kan ya dulu itu, dan baru kita mengklaim balik gitu. Jadi jangan sampai seperti itulah gitu. Kalau memang zaman sekarang kekuatan media sosial itu sangat kuat sekali gitu, dan gratis kan ya, gratis, jadi ya kenapa enggak gitu dipakai hal yang seperti itu. Iya Bu, benar sekali. Memang cara campaign atau selera terkait produk-produk juga berbeda-beda gitu ya Bu. Mungkin kalau kita bisa lihat juga kalau sumber daya manusia dari Indonesia sendiri itu masih belum mumpuni ya Bu. Banyak juga kadang wirausahaan Indonesia ini kadang ada tren apa ngikut-ngikut Bu gitu, FOMO gitu ya Bu. Kayak ada tie-dye ngikutin, ada dulu Kepal Milo gitu ngikutin. Nah, menurut pendapat Ibu supaya karakter SDM kita nih semakin bersaing sebagai wirausahaan, mungkin ada gak sih Bu karakteristik yang harus dimiliki? Mungkin boleh dari Bu Indri terlebih dahulu. Ada, konsisten. Itu yang paling sulit.
Tapi memang balik lagi bisa jadi bukan rezekinya, ya ada ibu ya faktornya gitu. Jadi tapi ada juga loh jenis usaha, seorang pengusaha ya, saya ingat banget ada teman saya mahasiswa dulu dari S1, dia pinter banget bikin usaha apa yang tren, ketika udah nggak tren dia tinggalin, jual ke orang. Jadi dia tahu udah bisa baca pangsa pasarnya, ini kayaknya nggak bakal disukain lagi. Kayak kepal Milo itu yang paling cepat runtuhnya, tapi kalau boba dan dulu sempat tahun 2012-an itu terkenal juga cappuccino cincau, ya itu juga terkenal, jenis-jenis minuman seperti itu. Jadi sebenarnya lebih ke konsisten dan lebih tahu jenis usaha apa sih yang dia bisa gunakan. Kayak saya juga beberapa punya usaha ya. Waktu saya bikin baju ya, baju beda ini pelanggan tetapnya. Tapi dulu saya ngerasa itu nggak sukses karena saya tidak ada ilmu banyak tentang menjahit, terus tentang ukuran badan orang-orang. Jadi saya ngerasa kayaknya ini bukan bidang. Nah akhirnya menemukan bahwa kayaknya cukup di marketing aja, jangan menyentuh sampai ke produksinya gitu. Karena kalau produksinya kita nggak punya ilmu di situ dan harus join sama orang. Nah kuncinya satu, ketika kita mau konsisten, memang arahnya adalah sebagai pengusaha gitu, dan mau pengusahanya di ranah mana, mau yang seller kah, reseller kah gitu, atau memang kita yang membuatnya, jadi orang yang sebagai productionnya lah gitu kan. Nah sehingga kita bisa tahu keunggulan kita ada di mana, dan ilmu yang paling sulit itu yang saya juga sekarang masih terus belajar ya Bu ya, cara ngebaca pangsa pasar ini alirannya mau kemana sih gitu loh, dan supaya barang-barangnya itu terus kepake orang gitu. Jangan sampai kayak misalnya sekarang orang jualan masker gitu kan ya, strap, sekarang masker kain mungkin nggak begitu banyak disukain dong. Kenapa? Karena yang jenis kayak gini udah ada yang lebih murahnya, sehingga orang bisa ganti. Kayak baju beda pengen pakai warna pink, pakai warna biru, itu ternyata jauh lebih murah. Iya, jadi harus merhatiin ke situ. Iya benar Bu. Jadi emang kalau harus ngikutin, jangan terlalu ngikutin tren, tapi harus konsisten ya Bu kuncinya. Karena emang sulit sih Bu kalau ngikutin tren boleh, tapi tahu porsinya kita ada di mana gitu loh. Kalau kita cuman mau follow, orang jual kepal Milo terus kita beli alatnya terus ditinggalin, tapi dia nggak bisa baca tren yang berikutnya, ininya belum kejual yang kepal Milonya, ya rugi dong gitu. Iya benar Bu. Mungkin kalau dari tanggapan Bu Jubaida sendiri gimana nih Bu? Kunci atau karakteristik sumber daya manusia seperti apa untuk membangun wirausahawan yang unggul gitu Bu? Jadi kalau untuk menjadi entrepreneur ya, wirausaha itu yang pertama itu harus struggle gitu ya, harus tangguh, konsisten, komitmen, dan yang paling penting adalah inovasi. Jadi kalau bisa sih kita jangan follow tren ya, tapi membuat tren. Nah, kita sebagai pembuat tren, artinya semuanya harus kreatif ya, kreatif dan inovatif. Jadi kalau kita kreatif, bisnis kita pasti akan sustainable ya. Bisnis kita ini justru menciptakan tren, bukannya mengikuti tren. Nah itu adalah ciri-ciri seorang entrepreneur gitu, yang bisa dia sustainable bisnisnya. Itu kan paling penting, itu bisnisnya sustainable ya, berkelanjutan. Supaya dia bisa berkelanjutan, dia harus bisa menciptakan kreatif atau kreativitas baru ya di dalam bisnisnya. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar juga nggak langsung besar ya, dari kecil. Seperti kalau boleh disebut ya, misal merek Harvest, Holland Bakery, itu awalnya kan dari ini kue rumahan, kemudian menjadi besar di manage dengan baik, kemudian dia mampu bertahan sampai sekarang ya karena dia kreatif, dia menciptakan banyak kreativitas ya di dalam produk makanannya gitu. Jadi memang harus yang pertama sih kalau jadi pebisnis itu harus kuat ya, harus struggle, mampu bertahan, mempunyai komitmen dan konsisten menjalankan bisnisnya, karena bisnis kan kadang-kadang juga naik turun udah hal yang biasa. Musiman. Iya. Kalau lagi rugi tapi tiba-tiba nanti ke depannya bisa ini lagi ya, bisa untung lagi. Nah, kalau bisa sih selalu melakukan inovasi untuk membuat bisnisnya bisa sustain gitu. Jangan sampai kalau saya sih, kalau misalnya pesan jangan mengikuti tren, justru menciptakan tren.
menciptakan tren, dia nanti bisa menjadi leader ya di dalam bisnisnya gitu. Nah itu memang kalau seorang entrepreneur itu dibutuhkan kekuatan kekuatan yang mental ya, supaya bisa harus selalu struggle lah. Karena tapi memang di dalam perjalanan itu banyak pelajaran ya Bu Indri, ini udah gonta-ganti bisnis. Akhirnya menemukan bisnis yang cocok gitu ya. Nah itu hal yang biasa, tapi nggak usah harus struggle gitu, nggak usah patah semangat, tetap berbisnis terus meskipun kayaknya ini nggak cocok. Misalnya mencari bentuk bisnis yang cocok, yaitu dalam perjalanan untuk menjadi besar gitu. Jadi yakinlah bahwa semuanya itu dimulai dari kecil kok, nggak tiba-tiba besar. Nah, jadi memang perlu struggle, komitmen, konsisten, dan juga inovasi. Harus selalu melakukan inovasi di dalam bisnis itu. Iya sekali Bu, karena banyak juga generasi kita tuh kadang takut ya Bu untuk mencoba hal baru, takut gagal duluan. Itu ya Bu, yang saya juga kadang mau coba bisnis kadang takut duluan gitu Bu, apakah kejual apa enggak, jadi udah takut duluan. Nah mungkin ada gak sih Bu closing statement dari Ibu berdua buat generasi muda yang ngedengerin podcast kita ini supaya lebih berani menumbuhkan jiwa wirausahanya. Mungkin boleh dari Bu Indri terlebih dahulu. Nemuin jiwa wirausaha itu bukan kayak nemuin ini ya, uang jatuh di bawah kolong kasur gitu ya. Nggak semudah itu memang. Dan kalau nggak ada dukungan yang kuat dari keluarga, dari lingkungan yang terdekat, itu juga ngebikin dia cepet udahan gitu kan ya, cepet capek, cepet bilang nyerah. Maka yang paling utama itu sebenarnya tahu dulu passionnya. Dan nggak harus maksain diri kok gitu. Kita memang berharap wirausaha yang dapat membantu perekonomian. Cuman kalau memang nggak ada jiwanya ya sudah dipaksakan. Saya bilang pesannya gini, jangan pernah maksain diri, karena tadi benar kata Bu Jubet, cuman pengen ikut-ikutin tren gitu. Orang jualan boba, buka franchise, terus kita berharap kita bakal untung. Belum tentu gitu kan. Ya lakuin aja, kita bisanya di mana. Itu yang saya pelajari. Ketika saya cuman tahu ilmunya di marketing, saya nggak tahu ilmu di bagian produksi itu seperti apa ya. Saya ngerasa udahlah, lagian apa sih yang mau dicari gitu. Ya udah, kita bisa ya cuman sampai di sini. Kalau saya sih tipenya seperti itu. Cuman ada juga orang yang lebih pengen terus belajar, terus ngikutin kelas. Ada kelas motivator sebagai wirausaha, ada kelas pembisnisnya, dan banyak mengumpulkan diri ini sama orang penjiwa yang memang jiwanya wirausaha. Jadi ketika dia jatuh usahanya, pasti akan ada selalu yang nyemangatin. Tapi kalau kita berkumpul sama orang yang nggak jiwa wirausaha, pasti dia akan nepuk badan untuk bilang, udah ngapain sih, emang mau nyari apa lagi sih. Itu yang sempat saya alami gitu kan ya. Waktu saya berpikir ngapain sih gitu, terus saya cerita sama teman saya, ya buat apa. Tapi ketika saya cerita lagi sama orang lain tentang bisnisnya, sempat gagal nih di sini. Ya udah, kelemahan saya nggak bisa marketing, saya nggak bisa untuk edit foto, saya nggak bisa ini. Oh ya udah, kayaknya saya bisa gitu kan. Kita akhirnya sharing. Nah sehingga saya harus menurunkan tendensi ego saya untuk menjadi seorang owner. Karena kan pengennya, gue nih owner sendiri. Nah di situ kita juga harus tahu capability kita ada di mana. Dan tentunya sebenarnya sama pesaing lain itu jangan dibilang pesaing, tapi saudara kandung. Kalau saya selalu bilangnya gitu. Contoh ya, Bu Juju tahu banget saya usahanya sekarang buah kan, kopi. Waktu buah itu lagi nggak ada di kebun saya harus berteman dong sama tukang buah yang lain. Dia ngebantuin saya. Yang biasanya mungkin dia jual dengan harga yang mahal, tapi karena saya ngerasa dia bukan saingan, saya tinggal telepon, Pak, saya butuh buah ini, ada nggak? Oh ya ada, gitu kan. Nah gitu juga sekarang misalkan sama yang kopi ya, berulang kali misalkan saya belajar untuk ngebuatlah gimana caranya ini pemasarannya jauh lebih baik, sehingga saya cuma tahu ya udah saya cukup di marketing sampai di situ. Tapi memang mungkin ada orang yang tadi jiwanya lebih struggle dari saya. Menurut saya anak-anak muda tuh harus lebih tangguh lagi, terutama kalau emang dia nggak ada pekerjaan lain ya Bu ya. Memang fokusnya hanya pada bisnis gitu ya. Ya udahlah 24 jam lah gitu ada di situ. Tapi kalau memang masih di kalangan mahasiswa ya tadi sambil ikut di kuliah, terus nyari link dan yang lain-lain. Banyak sekali motivator wirausaha yang saya selalu tonton, dan itu jadi penyemangat saya ketika saya jatuh. Contohnya gini, saya yang usaha buah itu saya nggak pernah bayar orang untuk jadi BE gitu ya, brand ambassadornya. Cara sponsor saya adalah saya cari teman-teman dekat yang saya tahu mereka suka sama buah.
Jadi saya ingat ada rumus marketing dari yang punya Krishna, tahu Krishna yang ada di Bali ya, toko oleh-oleh. Dia nggak punya rumus marketing. Rumus marketing dia cuman pakai metodenya gini, semua orang boleh datang ke tempat dia, itu aja. Dia minta semua orang parkir mobil di halaman Krishna itu. Nggak beli juga nggak apa-apa, tapi tolong di hari ini parkir, sehingga orang akan bertanya, kenapa sih di hari misal Minggu pagi semua orang kenapa sih parkir di sini gitu loh. Nah jadi sehingga ilmu-ilmu itu yang kadang kita dapetin juga tidak hanya di akademik, tapi memang harus berani ngulik ya tadi, karena kalau jiwanya udah pengen jadi pembisnis, saya selalu bilang sama mahasiswa saya gini, nggak mau kuliah, males belajar, jangan dipaksa, karena yang dipaksa sesuatu kan nggak enak ya. Saya selalu bilang gitu Bu, jangan pernah memaksakan diri. Kalau emang besok ujian kita mau belajar, baru sekarang belajar, itu kan sesuatu hal yang impossible lah untuk semuanya masuk. Kamu nyamannya apa sekarang? Kadang pada saat kamu sedang nyamannya, oh mungkin saya sedang nyamannya olahraga nih, lagi ngegoes. Oh kadang di goes itu keinget nih, oh ada ya rumus. Jadi jangan pernah dipaksa, gitu juga sama yang namanya bisnis ya, dan pola hidup lainnya. Saya belajar untuk tidak pernah memaksa. Ya kalau memang lagi ada flow-nya di sini, kita ikutin aja alurnya gitu. Tapi memang jauh lebih baik seperti Bu Jubi tadi bilang, pinter untuk menemukan tren dan pangsa pasar yang sesuai, yang bakal jadi banyak cuan lah gitu buat kita. Oke, baik Bu Indri. Mungkin boleh terakhir closing statement dari Bu Jubedah untuk generasi muda kita yang dengar podcast kali ini, Bu. Ya. Jadi menjadi ekonom, punya bisnis itu nggak salah. Menjadi manajer, punya bisnis juga nggak salah. Jadi akuntan gitu ya, itu juga nggak salah. Malah justru itu lebih baik lagi. Artinya bahwa selain kita mempunyai profesi, kita juga membuka peluang untuk orang lain ya bekerja di bisnis kita. Saya besar di wirausaha. Jadi bapak saya itu tidak bekerja tapi berwirausaha. Saya lihat memang karena bapak saya itu nggak tahu ya apa karena orang Jawa atau memang udah ininya ya, udah bakatnya tekun. Jadi berwirausahanya itu karena ketekunan. Tapi lama-lama juga besar bisnisnya, tapi memang agak lama. Beda pasti dengan mahasiswa yang memiliki ilmu, belajar di kampus, yang berwirausaha pasti akan bisa lebih cepat menjadi besar itu. Jadi artinya kita nggak perlu takut kita memilih menjadi wirausaha, tapi kita juga mempunyai profesi di dunia kerja. Nggak perlu takut ya. Jadi justru itu membanggakan. Itu salah satu adalah ciri dari bela negara. Jadi kita membuat rakyat menjadi sejahtera. Itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Indri dan Bu Jubedah atas closing statement-nya. Semoga teman-teman yang dengerin podcast ini juga bisa terinspirasi ya dari kata-kata Ibu gitu terkait wirausaha, supaya tetap berani tapi jangan juga memaksakan diri, tetap ikutin alurnya aja. Mungkin juga aku ingin nyampein kalau tetap kita harus jadi insan muda yang cinta akan negara, sebagaimana quotes patriotisme modern, patriotisme sejati, satu-satunya patriotisme rasional adalah kesetiaan kepada bangsa sepanjang waktu, kesetiaan kepada negara Indonesia. Nah Bu, karena tanggal 19 Desember juga sebagai Hari Bela Negara, boleh kita sama-sama ucapin selamat Hari Bela Negara mungkin Bu? Selamat Hari Bela Negara. Oke teman-teman, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Bu Jubedah dan Bu Indri terkait bela negara dalam bidang ekonomi ya Bu, lebih khususnya kewirausahaan. Namun sebelum kita tutup podcastnya, kita mau ada seru-seruan nih Bu. Ada pertanyaan singkat buat Bu Indri dan Bu Jubedah. Ini pertanyaannya jawab cepat ya Bu. Mungkin dari Bu Jubedah terlebih dahulu. Kalau saya masih usia 17 tahun hari ini, apa yang hari ini saya lakukan? Cepet Bu. Ayo Bu, menjadi wirausaha. Langsung menjadi wirausaha ya Bu. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya. Saya ingin berfoto dengan artis siapa Bu? Rosa. Oh Rosa. Fansnya ya Bu? Favoritnya. Oh fansnya. Saya suka dengan artis yang
multi talent, kemudian sangat educate ya, terus pendidikannya bagus, juga punya attitude yang baik. Gitu. Oke, lanjut ya Bu pertanyaannya. Kalau saya menjadi Nagita Slavina, saya akan yang menikah sama Raffi Ahmad. Udah kebaca. Pasti enggak ya, pasti saya akan banyak membantu orang, kemudian akan berprestasi, kemudian berkarya untuk bangsa. Kirain saya akan keliling dunia aja nggak ada berhenti. kalau bukan jadi Wadek 3, saya akan menjadi Bukan jadi Wadek 3, saya akan menjadi saya tetap akan menjadi dosen. Jadi artinya itu adalah passion saya, cita-cita saya. Saya ingin selalu berbagi pengetahuan, wawasan. Kemudian saya ingin sekali pemuda-pemuda Indonesia ini cerdas, ya, kemudian mampu nanti meneruskan bangsa ini dengan baik. Oke Bu, terakhir nih Bu, ya Bu, orang-orang tidak pernah tahu kalau saya suka kalau Bu Tahu semua deh kayaknya. yang orang nggak tahu dong Bu, Yang orang tidak nggak tahu apa ya? yang Bu Indri nggak tahu Bu, apa Bu? Dia tahu semua saya. Saya tidak suka suka makan jengkol. Saya nggak tahu kalau itu. Saya nggak tahu benar. Saya nggak tahu. Saya suka, tapi saya nggak suka. Iya. Oke Bu, mungkin lanjut ke Bu Indri. Oke Bu, pertanyaan pertama, orang nggak tahu kalau saya suka Makan. Banyak orang nggak tahu saya suka makan. Tapi Bu Jubaida tahu. Tapi taruh makannya Bu Jubaida jauh lebih banyak daripada saya. Makanya sedikit ini Bu Indri Sedikit, mah. tapi sering gitu. Kalau yang kelihatan tapi nggak tahu deh kalau dia ngumpet ya. nyemilnya banyak ya Bu. Banyak banget saya nyemil. Oke Bu, lanjut. Jika saya diberikan kekuatan super apa yang saya inginkan? Ngilang. Kenapa Bu? Mau ngilang dari Dunia waktu ya, mau menjelajah waktu. Iya. Pergi kemana terus tiba-tiba ada di mana, nongol siapa tahu lagi Jokowi lagi paparan, saya bilang wah gitu. Tiba-tiba ada di mana. Makan siang di mana, makan malam di mana gitu itu ya, Bu dia. Indri. pindah-pindah ya Bu? Iya. Lanjut ya Bu. Saya pintar, saya cantik, saya baik, tetapi sebenarnya saya Itu malas bangun pagi. Habis subuh tidur lagi ya. Iya, malas bangun pagi. Oh, baru tahu nih kayaknya. Kalau saya Kirain malas Bu Indri. tapi itu terjadinya selama Ini semua orang gitu sih Bu, malas mandi. selama pandemi gini, karena mungkin gara-gara pandemi itu kan jam tidurnya jadi berantakan ya, terus selama pandemi itu jadi kayak ketagihan nonton film, Drakor ya Bu, entah ngedrakor. drakor, entah series Hollywood gitu kan ya. Jadi akhirnya terus sekarang juga belajar kan, lagi ngambil studi, jamnya jadi keubah dan akhirnya habis sholat subuh itu berat banget gitu untuk Udah gitu kerjanya kan Zoom, jadi nggak perlu mandi, ya kan, cuma buka laptop doang. saya mandi mandi. Make up itu bisa membantu semangat loh Bu, ya kan? Iya, meskipun nggak mandi ya. Meskipun nggak mandi, Iya, make up aja yang penting Bu. make up itu bisa membantu semangat. Betul. Lanjut ya Bu. Saya merasa diri saya keren Keren ketika lagi itu jalan sama suami saya. Nggak sama anak loh. Nggak sama anak. Karena kan kalau sama suami masih bisa dibilang masih gadis. Kalau sama anak udah ketahuan ada bunda. udah iya. Udah ibu-ibu ya Bu. Iya. Oke Bu, lanjut terakhir pertanyaan. Kalau saya diberikan kesempatan mendapat 3 permintaan, apa yang saya ingin pinta? Yang saya ingin pinta, saya mau ibu saya pensiun, sekarang ada di sini. Terus saya mau sekolah ke luar negeri, itu karena possible semua, yang nggak mungkin impossible semua, tidak mungkin terjadi. Dan yang terakhir tadi mengulang hamilnya anak saya yang pertama. Bisa nggak itu diulang lagi? Jadi bisa dia keluar dengan keadaan lebih baik. Oke Bu, wah seru banget nih pertanyaan jawab cepatnya dari Bu Indri dan Bu Jubaidah. Mungkin
sekian Bu di podcast kita kali ini. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya Bu Indri dan Bu Jubaidah. Semoga podcastnya juga bermanfaat buat kita semua. Sebagai akhir, saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga di lain waktu dan kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Bye.